Selamat pagi Bu Yuni, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yuni? Selamat pagi Ibu, Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu. Saya dengar Ibu Yuni akan melakukan proses coaching ya dengan rekannya. Iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Jadi beliau menelpon saya Bu, katanya mau curhat mengenai masalah pembelajaran. Baiklah Ibu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching saya Bu. Baik, sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu Yuni mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching saat berlangsung. Siap Ibu, lalu bagaimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Seperti pembukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu. Iya Ibu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh siap banget Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Yuni kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Ya, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran Ibu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Ibu. Nanti saya akan membantu Ibu untuk memanatunya ya. Iya Ibu, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa lebih meningkat lagi. Kemudian bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik saat proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengatasi pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya Ibu. Untuk indikator tercapaian tujuan kemenangan yang Ibu inginkan seperti apa Ibu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Baik Ibu, selamat melakukan observasi. Semoga kegiatan coaching nanti akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, katanya Bu mau ngobrol ya? Mau menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu untuk mau menyampaikan sesuatu itu. Kira-kira tentang apa ya Bu? Oh iya, Ibu, terima kasih. Kemarin kita sudah sampaikan kemudian saya mencobakan untuk kekuasaan tapi hasil dari kemampuan peserta didik itu aku mau terus setelah itu juga saya merasa seperti sedang berjuang sendiri karena guru-guru kebanyakan yang masih belum tertarik Topik yang sangat menarik ya. Kita memiliki waktu antara 10 sampai 15 menit ya untuk mendiskusikan ini. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? diskusi kita kali ini saya ingin mengadakan solusi mengenai cara supaya bisa meningkatkan pemahaman peserta didik terkait dengan pendidikan yang dilakukan bersamaan dengan berinteraksi atau pembelajaran yang kemudian saya juga ingin berpartisipasi agar peserta didik itu meningkat dan yang ketiga adalah akan bersama guru di kelas bisa juga berkolaborasi dengan saya Oh, begitu ya Bu. Wah, hebat sekali Ibu ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berinteraksi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Ibu merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya? Nah, kemudian Ibu juga akan menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya. Ya, Bu, jadi ini mungkin ada 3 hal yang terkait dengan pemahaman tadi dari partisipasi peserta didik dalam bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi peserta didik
Kemudian bagaimana caranya pula agar rekan kerja saya mau berkolaborasi dan menjalankan pekerjaan. Wah, menarik sekali obrolan kita hari ini ya Bu. Jadi Ibu Ruko memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan sesama mahasiswa. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang ingin dicapai itu dalam pembelajaran berdiferensi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran ini sudah saya lakukan berkaitan dengan kesehatan, misalnya wawancara terkait kesiapan, bagian dari kemudiannya. Setelah itu juga dituangkan dalam rencana pembelajaran agar lebih selanjutnya. Kemudian kesempatan ini sudah dapat berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran itu dapat dipahami oleh mungkin pembelajaran juga dilakukan secara berkesinambungan baik Alhamdulillah ya Bu, saya salut sekali dan sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira langkah dan strategi apa yang sudah Ibu lakukan agar kualitas pembelajaran Indonesia ini bisa semakin lebih bagus dan diterapkan di sebuah tingkatan? Saya sudah membuat pengawasan aplikasi berdasarkan dia pun juga tidak membuat pakai berdasarkan kita teman-teman jadi masing-masing pekerjaannya dan bisa materi. Ya, saya juga sudah mendiskusikan hal ini di KKD khusus 5 terus Nanti dalam kelompok belajar juga ya Bu? ya Oh iya. Wah, sekali langkah Ibu ini ya. Luar biasa Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi ini? Dan lalu motivasi seperti apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa menambah semangat dan menerapkan pembelajaran berdiferensi ini? ini itu alhamdulillah sebelumnya saya sudah berkonsultasi juga kolaborasi dengan bapak dengan kepala sekolah kemudian dengan rekan guru dan beberapa teman sekolah. Luar biasa ya Bu, sudah melangkah mendekati sempurna ya Bu terkait dengan lingkungan seperti itu. Lalu bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensi ini bisa lebih berjalan dengan baik lagi? Ini mengalami perjalanan memberikan ajakan kolaborasi yang berawal jadi kami mencoba mengajak rekan-rekan untuk mengajar kelas selanjutnya untuk komunikasi dalam pembelajaran dan kemudian kami juga berharap adanya kemampuan dari salah satu siswa yang berkenan yang anak-anak akan senang Dan terkait dengan langkah guru yang tadi itu adalah berkolaborasi dengan rekan mengajar di kelas 1, 2, dan 4 ya. Lalu bagaimana harapan Ibu untuk depannya dan itu seperti apa? saya katakan saya bisa berkolaborasi dengan rekan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan kemudian kesempatan sekolah sebagai mereka sehingga mereka lebih senang untuk pembelajaran yang saya Nah, sekarang jika di antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa rekan sejauh itu ini? Dan bisa dinaikkan sampai ke grade yang keberapa lagi? ya kalau misalnya kita mungkin masih di tingkat 6 ya dia karena di situ banyak teman-teman yang masih butuh atau masih kurang memahami materi. Nah kalau misalnya ditingkatkan kemungkinan bisa ditingkatkan sampai level 8 karena meskipun sudah senior ternyata persiapannya bisa diambil oleh guru-guru yang masih muda dan teman-teman yang lain yang Wah, benar sekali ya. Kemudian untuk analisis Ibu tersebut pada grade-grade yang sudah dijelaskan tadi, kira-kira apakah ada hal yang Ibu lakukan dalam waktu dekat sekarang agar bisa memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan Ibu? rencananya berkaitan dengan kasus akhir ini ada waktu sekitar kurang lebih 1000
sambil menjual nilai yang lainnya, saya juga akan diskusi dengan Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Saya sangat bahagia sekali karena Ibu sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Dan saya ingin bertanya ya Bu ya, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan, saya akan menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian untuk seluruh kelas 1, 2, 4, dan 3 boleh bergabung kalau Lalu bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan itu benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran berdiferensi ini dapat diimplementasikan dengan baik di kelas? ya, saya akan mulai menghubungkan ini guru, kemudian yang ada di satu buku tersebut, dan kemudian saya akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang kita berdiskusi bersama berkaitan dengan pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebetulnya waktu kita sudah habis ya Bu ya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi setidaknya sudah menemukan titik terangnya solusi dan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu ya. Saya kembali untuk diskusi dengan Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu bahwa sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Semoga buku bisa lebih lancar lagi untuk melaksanakan baik. Semoga coaching kali ini setidaknya bisa menjadikan suatu permasalahan solusi yang terbaik ya Ibu ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yuni. Ya, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Bu ya. Ya. Baik Ibu, sebelum menutup ada satu sesi lagi yaitu pasca observasi ya Bu. Setelah melakukan coaching, apa yang Ibu lakukan saat coaching terkait indikator kepercayaan? Saya merasa melakukan coaching ini sesuai dengan alur profile Bu ya. Jadi dalam keadaan coaching saya bisa menemukan suatu permasalahan yang ada dan menemukan solusi yang terbaik. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer saat coaching melakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita. Selain itu juga Ibu juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching dapat memberikan solusi atas atau dari permasalahannya yang dia hadapi sekarang. Serta kegiatan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Tanya terakhir ya Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensi ini nanti saya akan berusaha untuk memperbaiki bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensi ini dan supaya tidak optimal lagi. Baik, baik Ibu. Terima kasih atas bincang-bincang kali ini. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya Bu hari ini. Iya betul Pak. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau juga saya tanya juga mengenai masalah yang sepertinya. Oke, baik Ibu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan ya Bu. Ya, dengan senang hati Bapak karena itu akan membantu saya juga dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, jadi gini. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu. Pak, jadi saya siap Bapak. Bagaimana Bapak? Jadi gini Bu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching
Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak. Iya Ibu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini Bu. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Ya Bapak, saya berkenan. Nah gini Bu, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu, nanti saya akan membantu Ibu mengamatinya ya Bu. Ya Bapak, agar membuat kompetensi saya juga bisa meningkat. Nah kemudian Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu ya Bu. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Ya baik Pak. Untuk indikator pencapaian nih Bu, apa sih tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dan seperti apa nih Bu? Saya ingin bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik Ibu, selamat melakukan coaching ya Bu. Silakan Bu, semoga berhasil. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Siang, Kabarnya Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini katanya mau ngobrol ya Bu. Ada yang ingin disampaikan Ibu kepada saya? Iya Bu, terima kasih Bu. Jadi begini, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran diferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Nah, hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti berjuang sendirian karena guru-guru kelas saya belum tertarik untuk penerapan pelajaran berdiferensiasi. Oh, seperti itu ya Bu ya. Topik yang sangat menarik ya Bu ya. Mungkin kita memiliki waktu kurang lebih 10-15 menit untuk mendiskusikannya. Nah, kira-kira selama diskusi ini apa yang ingin Ibu capai? Ya. Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara supaya dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang berkaitan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat, dan ketiga rekan saya itu tuh ya Bu tidak mau kurang mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh begitu ya Bu, hebat sekali ya Ibu Yoyo. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Bu merasa hasil pemahaman peserta didik yang belum optimal ya. Nah kemudian Ibu yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya apa ya Bu? Jadi mungkin ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran Bu. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana cara agar rekan saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, menarik sekali ya Bu ya obrolan kita kali ini. Ibu memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, kemudian partisipasi peserta didik dan kolaborasi dari rekan mata pelajaran. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin dicapai Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini?
Sebenarnya saya ingin kita pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya lakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan daya belajar siswa. Selain itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran diferensiasi dilakukan secara berkesinambungan dari mulai kelas 7, 8, 9. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Saya salut dan apresiasi sekali ya Ibu terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau boleh saya tahu langkah atau strategi apa yang akan Ibu lakukan agar kualitas pembelajaran dan diferensiasinya itu semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan. Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan daya belajar merdeka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hari ini di MGMP ketika saya MGMP setiap hari Rabu Bu, di sekolah. MGMP-nya itu MGMP sekolah dan dipresentasikan juga di MGMP Kota Cirebon setiap hari Rabu. Oh, mantap sekali ya Bu ya langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu, kalau tidak keberatan nih Bu, apakah ada dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Alhamdulillah saya sudah berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, rekan guru, dan beberapa teman sejawat untuk berkolaborasi. Wah iya Ibu, betul sekali ya Bu ya, sudah melakukan dan melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan Ibu, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru yang lain agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan? Kami mengalami sedikit kendala Bu, karena jika ada teman yang diajak berkolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas lainnya untuk bergabung dalam pembelajaran diferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Ya, ya. Berkaitan dengan langkah yang tadi Ibu jelaskan tentang kolaborasi dengan rekan ketika mengajar, kira-kira apa harapan Ibu ke depan? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya ajar. Berdasarkan grade dari 1 sampai 10, kira-kira di grade berapa rekan sejawat ini yang ada, kemudian akan ditingkatkan sampai grade berapa? Mungkin ada di grade ke-6 ya Bu ya, karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Menurut pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan. Ya, persiapannya itu harus kita juga harus bisa memahami IT ya, kemudian harus kita itu tidak gaptek ya Bu ya. Saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 9 mungkin ya, karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka baik-baik saja kok. Bahkan lebih muda itu bisa dalam IT-nya, kemudian yang senior tuh bisa membimbingnya gitu. Jadi saat ada kolaborasi antara senior dengan junior gitu. Maksudnya bukan senior dan jadi yang lebih senior itu maksudnya pengalaman lebih banyak, dan yang muda itu mereka menguasai banget tentang IT. Oh iya, menarik ya Bu ya. Ternyata harus terkait grade dari guru-guru sekolah ini. Kira-kira apakah yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan?
Rencananya setelah pekan asesmen ini ya Bu ya, setelah penilaian akhir semester ini ada waktu seminggu mungkin sambil remedial dan mengolah nilai ya. Saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya Bu ya, saya sangat bahagia karena sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang ini. Saya ingin bertanya lagi Bu terkait dengan siapa saja yang bertanggung jawab dan yang terlibat dalam acara diskusi yang akan dilaksanakan. Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan ini ya Bu ya, karena saya yang menginisiasi ya terlaksananya acara ini, kemudian guru-guru juga, guru kelas 7, guru kelas 8 dan guru kelas 9 ya, supaya bergabung ya, itu pun bagi guru yang bersedia. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara memastikan bahwa kegiatan itu benar-benar terlaksana dan segala hasil diskusi yang dilakukan juga terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas? Ya, saya akan memulai menghubungi guru-guru rekan di sekolah saya ya, yang satu rumpun terutama. Dari sekarang, kemudian saya akan mencari ruangan yang nyaman ya, dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, karena pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus benar-benar untuk kita itu berpusat kepada siswa. Alhamdulillah ya Bu ya. Kebetulan waktu kita sudah habis ya Ibu, saya sangat senang sekali bisa bisa menemani Ibu, bersama Ibu ya, dan mencapai tujuan di mana Ibu sudah bisa menemukan solusi dan langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah yang ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, saya bertemu kembali diskusi lebih lanjut. Ya, terima kasih juga Bu atas waktunya ya. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan dengan percakapan ini Ibu semakin senang dan sukses. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Yoyo ya Bu. Ya Pak. Baik Ibu, sebelum penutupan ada satu sesi lagi ya Bu, yaitu pasca observasi. Setelah melakukan coaching, apa saja yang Ibu lakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian Ibu? Ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer saat coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu juga Ibu sudah mengenali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach dapat menentukan solusi dari permasalahannya dari kegiatan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu sebelum saya tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Ya, saya akan berusaha memperbaiki proses pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih optimal lagi. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas bincang-bincang kali ini ya Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Sukses terus Ibu. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan tempat Ibu. Betul kan? Iya Ibu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapi. Oke, baiklah Ibu. Saya di sini akan melakukan observasi ya Bu mengenai proses coaching yang akan dilakukan. Dengan senang hati Ibu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya Ibu. Oke, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu ya mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai proses coaching pada hari ini. Siap Ibu, bagaimana? Ya, jadi begini Bu, nanti untuk penilaian berdasarkan rubrik penilaian coaching
Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu. Ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan pula yang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Ya Ibu, siap. Kira-kira nih Bu ya, berdasarkan kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan sebuah kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan kepada yang lebih Sekali ya Bu ya, nanti saya akan bantu untuk mengatasinya ya Bu ya. baik itu agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Dan untuk bagian kompetensi mana nih Bu yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi terutama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sedang berkembang. Oh, baik kalau begitu ya. Saya akan mendukung untuk mengamati kedua kompetensi tersebut. Iya Ibu. Ya, untuk indikator pencapaian berkaitan dengan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya ingin bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Baik Ibu, selamat melakukan coaching bersama coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fahmi? Alhamdulillah baik dan sehat, Bu. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ini katanya Pak Fahmi mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak untuk menyampaikan sesuatunya. Itu tentang apa ya Pak? Oh iya Bu, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Ismi. Begini Bu, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda Bu. Kemarin saya mencoba di kelas 5 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang Bu. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian karena guru-guru kelas saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Bu. Ternyata topik yang sangat menarik nih Pak. Kita memiliki waktu antara 10-15 menit ya untuk mendiskusikannya. Dan apa yang Bapak ingin capai dari diskusi kita hari ini? Jadi saya ingin mendapatkan solusi Bu tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa kan Bu. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat Ibu. Dan ketiga, rekan saya sesama guru kelas mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas tersebut Ibu. Baik Bapak, hebat sekali ya Pak ya. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Bapak merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya. Nah, kemudian ini Bapak juga apa yang menjadi permasalahan Bapak dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi mungkin ada 3 hal Bu terkait dengan pemahaman materi partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana cara agar rekan guru saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Ibu. Menarik sekali obrolan kita kali ini Pak. Jadi Bapak memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan makro ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak di pembelajaran berdiferensiasi ini?
Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait persiapan pembelajaran siswa dan gaya belajar siswa. Selain itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami oleh mereka, Bu. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara berkesinambungan, Bu, dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Alhamdulillah Pak Fahmi, saya salut dan apresiasi sekali apa-apa yang sudah Bapak lakukan. Nah, sekarang kalau saya boleh tahu, langkah-langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan. Jadi saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga sudah berdiskusi hal ini di KKG ya, Bu, khususnya tingkat gugus, Bu. Mantap sekali langkah yang sudah Bapak Fahmi lakukan. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendengar atau mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah, Bu, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, dan beberapa teman sejawat saya, Bu. Bagus Bapak Fahmi, Bapak sudah melangkah mendekati sempurna. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik? Kami mengalami sedikit masalah sih, Bu, kendala gitu loh, Bu, karena jika yang diajak berkolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas lainnya untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada kesinambungan dari kelas 1, 2, 4, dan 5, dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran tersebut, Ibu. Baik, terkait dengan langkah Bapak dalam berkolaborasi dengan rekan mengajar di kelas 1, 2, 4, harapan Bapak Fahmi ke depannya seperti apa? Kalau harapan saya sih, saya berharap bisa terus berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat, Bu, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Seperti itu, Bu. Baik, kira-kira nih Pak, antara grade 1 sampai 10 ada di mana, di grade berapa rekan sejawat Bapak ini, dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Mungkin di grade 6 ya, Bu, karena ada beberapa guru yang senior nih, Bu. Sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dan IT kan, Bu. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai level 8. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda, dalam segi aplikasi di kelas mereka oke-oke saja, bahkan jagonya, Bu. Wah, menarik sekali nih analisis Bapak terkait grade guru-guru di sekolah Bapak. Apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan didik? Tentu, Bu, rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu. Sambil remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Ibu. Alhamdulillah Pak, saya sangat bahagia karena Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan Bapak Fahmi sendiri. Lalu saya ingin bertanya sekali lagi Bapak terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan tersebut.
Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan ya Bu, karena saya yang menginisiasi terlaksananya secara acara tersebut. Kemudian guru kelas 1, 2, dan 4 juga boleh bergabung kalau bersedia Bu. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak. Saya sangat senang karena Bapak Fahmi bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih Bapak Fahmi, saya tunggu kembali diskusinya. Terima kasih juga atas waktunya Ibu, luar biasa Ibu. Mudah-mudahan dengan pencapaian ini Ibu semakin senang dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Sama-sama Bapak Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Tadi sudah melakukan coaching bersama Bapak Fahmi. Betul sekali Bu. Sebelum penutupan, ada satu sesi lagi ya Bu ya, berkaitan dengan pasca observasi. Baik Ibu. Ya, setelah melakukan coaching, apa saja yang Ibu lakukan saat coaching terkait dengan indikator pencapaian? Terima kasih. Pertama tadi saat coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Ibu. Oh, oke baik Bu ya. Menurut saya sebagai observer, saat coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu juga Ibu sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Serta kegiatan coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan berusaha memperbaiki proses pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih optimal lagi. Alhamdulillah ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching atau observasi lebih baik lagi ya. Baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.